Orang sedekah itu seperti orang sunat, dikurangi tapi senang. Kenapa? Karena bentuknya lebih bagus dan itu sehat. Sama orang sedekah itu sehat. Contoh, jenengan tahu sumur mati, sumur yang ditutup itu di dalam sumur berpotensi ada gas beracunnya. Maka banyak orang kecemplung sumur mati itu bukan karena kelep, tapi karena menghirup gas beracun. Pertanyaannya, kenapa sumur itu menjadi beracun? Karena tidak pernah ditimba, karena airnya tidak pernah diserap. Betul Pak Polisi? Sama, coba Anda lihat, air Zam-Zam dipakai oleh orang sedunia. Kemarin musim haji 3 juta orang lebih, tetapi airnya tidak pernah berhenti mengeluarkan sumbernya, tetap keluar. Sama dengan sedekah. Gus, jenengan itu mau teori tok, coba jenengan praktekin. Oke. Tahun 2012 saya memutuskan untuk membuat pesantren gratis, makan dan minum di pondok gratis, belajar gratis. Padahal santri pondok itu kalau makan, Pak Subhanallah, Gunung Semeru pindah ke piring, metuduk dah. Saat itu kondisi ekonomi saya masih pas-pasan, kondisinya justru malah mungkin kekurangan. Kalau mau jujur Bapak Ibu, tahun 2010 saya baru pertama kali punya motor. Tahun 2009 saya belum punya motor. 2010 baru berani kredit motor Vario. Uang muka 5 juta, angsuran per bulan 500.000. Setiap kali mau berangkat ngaji saya starter bunyinya dit uang motor kredit. Saat itu posisi saya masih ikut mertua di PMI, Perumahan Mertua Indah. Rumah mertua saya kecil, ukurannya RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Posisi saya waktu itu mau 5, madep mantep mangan melu marotua. Bahkan M10, madep mantep mangan melu marotua moring-moring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15, madep mantep mangan melu marotua moring-moring menantu meneng mawon. Marotua mati, menantu melu marisi. Bapak mertua saya dengar dijawab M1, nopo Pak? Matamu. Tapi kita itu nggak pernah punya jiwa pelit Pak. Apapun yang kita miliki dikasih sama orang. Saya dulu tahun 2000 pengajian di lokalisasi pertama kali, untuk bayar kuliah saja, untuk hidup sehari-hari saya kurang. Tetapi setiap pengajian saya membawa 50 nasi bungkus untuk mbak-mbak yang ada di lokalisasi. Karena saya pengen pengajian mbak-mbak itu tidak dibebani apapun. Jadi nggak perlu bayar saya, nggak perlu urunan, makanan saya yang bawakan, mukena saya yang bawakan, Quran saya yang bawakan. Dulu awal-awal saya kasih mukena Pak, mereka orang ajar. Ikhlas Gus, ikhlas. Syaratnya apa? Tinggu sholat, ojo tinggu lemek. Aku yang mana tuh? Nah, ternyata saya punya teori itu benar. Teorinya apa Bapak Ibu? Orang itu kalau makan terus gak ada yang keluar gak sehat. Ayo coba dipegang. Orang minum terus gak ada yang dikeluarkan gak sehat, mesti sembelit. Sama, uang masuk terus gak ada yang keluar gak sehat. Orang makan terus gak ada yang keluar gak sehat. Makanannya halal saja kalau masuk terus gak keluar gak sehat, apalagi makanan haram. Ternyata sama, uang itu masuk terus gak ada yang keluar gak sehat, apalagi uang haram. Tapi lucunya orang Indonesia hari ini, mohon maaf, takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Ada babi takut mengandung cacing pita, betul? Salah Bu, babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Masa anaknya Pak Camat? Kita itu takut dengan makanan haram,
tapi nggak pernah takut Pak dengan uang haram. Buktinya apa? Banyak pejabat muslim takut dengan babi, tapi tidak takut dengan korupsi. Makanya Pak Lurah, halo, mudah-mudahan Lurah selamat, tidak tergoda dengan dana desa. Amin Allahumma amin. Soalnya kalau ngerti banget Pak Lurah, teman-teman kita yang kemudian dipegang sama polisi, tangkap sama kejaksaan, itu rata-rata penyakitnya cuma nguntal dana desa. Aku lah yakin nak Lurah gedok kulon ora bakal nguntal, wonge kuru nih ra umum kok. Kalian mikir, sing dipikir Pak Lurah apa? BLT. BLT untuk orang miskin. Orang gedok kulon ya kurang ajar, gelangnya besar-besar ngakunya miskin. Betul? BLT jelas peruntukannya untuk orang miskin. Duwe wedhus sak kandang ngakune miskin. Punya mobil ngakunya miskin. Wong ya teko. Ya melu guyu. Bajune ya muslimat. Ya nganggo gelang. Ya ngarep dhewe. BLT itu kan peruntukannya jelas ya untuk orang miskin. BLT-nya cuma 500 paket, yang ngaku miskin 1000 orang. Akhirnya lurahnya pusing, dibagi sesuai dengan peruntukannya. Akhirnya yang 500 orang gak kebagian, mulai cerewet, fitnah ngalor gitu. Aku gak kebagian BLT. Kenapa? Karena BLT ini dibagi sama saudaranya, lurahnya sendiri. Ada yang sudah seperti itu? Itu benar-benar fitnah. Mula lurah kelasnya fitness, awake fit atine ngenes. Sabar Pak Lurah, sabar. Lurah seneng loh. Nah, gimana? Sekarang perpanjangan masa jabatan 9 tahun. Sesuk lah tenan 9 tahun. Lurah ra ngundang ngaji Gus Miftah dhewe tak dongake bapak utunen selawase. Setuju? Bener aku. Sesuk tak goleki waktu bengi menadem. Untukmu Pak Lurah. Mulai mikir. Harapan bayar gampang Pak Lurah. Bayarnya saya pakai BPJS. Uang itu masuk terus gak ada yang keluar, gak sih? Makanya dibuat mekanismenya namanya apa? Sodakoh. Sodakoh. Niki bulan Muharram. Nah, tapi ini kamu belum pesan Pak Lurah. Walaupun ada bahasa santunan anak yatim, saya minta nyantuni anak yatim gak usah dibawa ke panggung lah Pak Lurah. Oke, terus Pak Lurah, didatangi saja rumahnya. Saya itu nggak mau anak-anak yatim dipermalukan di depan panggung, betul? Udah santunane rasa piro, isi nih rakiro kiro. Bener, ono dalil Rasul yatim famsah. Kepala anak yatim diusap. Maksudnya ini diusap dengan kasih sayang. Pulang, oh di rumahnya nggak punya beras, belikan beras. Seragamnya sekolah jelek, belikan seragam. Oh itu butuh uang jajan, dikasih uang jajan. Itu namanya nyantuni anak yatim. Kalau di atas panggung santunane mau 1.000 dibilang-bilangi di hadapan orang 1000, kan kasihan, menumbuhkan mental kere. Kalau anaknya pinter dia merasa malu, tapi kalau anaknya goblok, dia akhirnya setiap tahun nganti nunggu kapan aku diunggah ke panggung. Saya nggak mau itu terjadi. Kita muliakan mereka dengan terhormat, betul? Disantuni dengan cara yang baik. Ibu-ibu juga sama. Tolong dijaga psikologis anaknya. Anaknya jangan dijadikan mental kere. Lebaran Pak D-nya pulang dari Jakarta, Dek kayak Pak D-mu mulai jaluk sangu. Wih mental kere. Lagian ibu-ibu itu juga aneh. Begitu anaknya punya uang saku banyak mulai cerewet. Dek sini ibu yang simpen, mesti orang balik. Penipuan investasi bodong.
duit kok wis mlebu wong wedok ora bakal balik. Betul Pak Lurah? Lah kandhani betul. Rata-rata perempuan itu adanya cuma tambah kali, nggak ada pengurangan apalagi pembagian. Investasi bodong. Lah apa keutamaan sedekah? Satu, ini menjenengan sore hari ini yang santunan tambah mantap. Senajan itu pakai yang saya pikir untung. Ini lucu, infak sewa ngerogoh kotang. Pada duit sewi gambare pati murahnya kalau pendah kok dilebok kayak kota sebuah cabai susu coba lurah sewa nih kota nih loh gue baik lagi lurah wi lurah nanti wi oh turen yo lurah turen yang ngundang dewe turen numpang alasannya aku diundang kok ya numpang mau mau luwih lemu rapat kalau harus sengkuru ren turan ini lurah Ibu Diono ini oh gedong wetan gedong kulo newani gedong wetan rawani bu larang di duit juga nganu bud gawe keterangan SKTM soal keterangan tidak mampu tidak mampu lho rai tulen batin kia ini tancuk ya Pak tidak lho Pak mau ngenoki meneng ya isen-isen ngerasa saya tebak saya apa keutamaan orang bersedekah? Orang bersedekah itu ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. Jenengan bisa lihat dalam surat Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqat waqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Orang yang mau bersedekah itu dikatakan sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan. Orang no bidoni mau bidoni siji kalau perempuan mau sedekah uang itu dari suami tolong minta izin sama suami kecuali dari awal suaminya bilang nyobuk tak kasih uang terserah kamu untuk apa untuk belanja boleh jajan boleh sedekah boleh tapi kalau cuma nitip kamu mengambil titipan suami untuk sedekah izin sama suami mas boleh nggak saya pengajian sedekah ya. Saya itu sepakat Pak keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa keuangan rumah tangga dipegang lebih baik dipegang oleh istri? Karena kalau dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Biasanya sih membahagiakan istri lainnya jenenge Budiono biasanya. Diwale iku. Oh, ana Bu Lurah iki. Oh, ora bojone ayu. Tapi yo anaknya butuh sana ngireng ya. Kita esok Budiono mlebu surga karena bersyukur, Bu Budiono mlebu surga karena bersabar. Budiono mlebu surga bersyukur punya istri cantik. Lah Bu Budiono mlebu surga bersabar di bojo kaya ngene. Rezeki ini. Loh, tapi memang sunnahnya cewek cantik itu menikah dengan cowok yang jelek supaya perbaikan keturunan. Makanya kalau dilihat anaknya Nabi Adam itu yang cowoknya jelek nikah dengan istri cantik dan sebaliknya kalau cowoknya ganteng istrinya jelek. Nah, kan bocah-bocah adrah wajahmu jelek ya, insya Allah besok istrimu remuk. Ireng-ireng manis. Niki Pak Lurah Budiono kalau di Jogja panggilannya Irma. Nah, irenge masya Allah. Bunurai seorang modern Pak, modern Pak. Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan. Niku wau.
maka namanya istri, istana tempat ridho ilahi. Laki-laki namanya suami, semua uang adalah milik istri. Lah, mau itu langsung yes. Karena begitu Pak, cowok yang good looking kalah sama cowok dengan yang good rekening. Makanya kenapa Pak Budiono istrinya cantik? Ya karena good rekening walaupun tidak good looking. Karena di balik wajah si istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Nah, sing metas sing putih sing wedok, sing golong komeng ya Budiono soalnya. Sampai ngeluh. Anda nih yo. Wedok lah tuh wong lanang. Bila banyak kasus korupsi di Jakarta itu Pak. Itu gara-gara perempuan. Contoh laki-lakinya kemudian aneh-aneh ya perempuan. Contohnya Sambo. Sambo itu kan awalnya juga perempuan. Gini apa betul? Hati-hati. Perempuan itu bisa menjadi surganya bagi suami, tapi juga bisa menjadi neraka bagi suami. Oton. Kalau ini lucu kan kalau ngaji oleh Pak Prabowo. Orang tahu nih Gus, mau apa Pak Prabowo nyerang presiden kan radio bojo. Masa presiden radio bojo, masa presiden gak punya istri? Tak jawab. Sekarang itu justru banyak pejabat rusak karena istri. Betul. Nah, tapi juga suami bisa baik karena istri. Mudah-mudahan istrinya Pak Supriyono, Budiono, Eko, nah, termasuk istri yang membahagiakan bagi suami. Lapan sama aku curiga ini. Ini sama mana ini? Ini kada sendiri. Didik Wahyudi, toko keri, wetenge gede. Ya jadi sekadar. Di Kadenun, susah undang diri. Toko keri lah undang. Pinter kok munggah panggung bal perainannya metu, jadi ramai nyumbang. Seluruh itu kan kompak toko kafe. Iya sih mani ngundang ya mau Supriyono tok. Makan nongko minumnya susu. Supriyono, I love you. Tapi rata-rata lo kayak jenenge oh ya Supriyono, Eko, Budiono lah. Budiono mana? Jeneng desa. Surono. Sama mana? Kayak lurah mana? Ini lurah kafe lagi. Ya Allah, perkumpulan lurah segini banyak, tak kuat nyewa terop. Nah iya, tawai lah lanang di luar di sini ya. Saya lah di tawai ya. Jadi secara logika dan sebenarnya kalau pengajian kita hari ini nggak boleh dihadiri oleh sekian banyak orang, harusnya yang hadir yang di bawah tenda tok. Nah itu loh, kayak kamu kayak iku lanang dia dengar kuno tawai ya pengajian itu. Oh tendanya sama ini, betul jamnya mau sama ini tok. Ya lah kere ya. Kayak golongan itu ya kado pentas ngarpe. Sama antara protes ya wani ya orang mau sorunane titik kok. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa qaradullah qardan hasana, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Tegese napa? Sedekah dengan cara yang baik. Yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Pun yakin nih, bondone nambah, pahalane nambah. Yakin mawon. Kula niku wingi mangkat kaji kula cerita. Bapak saya itu kan mau berangkat haji, Pak. Sudah saya daftarkan haji 15 tahun yang lalu reguler. Sampai hari ini belum berangkat. Padahal bapak saya usianya sudah 76 tahun. Lah kemarin, kok bapak rumangsa wis tuwa. Lah pripun Pak wonten dawuh, bapak pengen berangkat haji. Lah kula cek, haji yang langsung berangkat namanya haji furoda. Per orang bayarnya 600 juta. Kalau sama ibu saya berarti 1,2 M. Akhirnya pun, nyenengke wong tua, kula golek duit saya daftarkan haji. Begitu kula daftarke bapak ibu saya ingat istri saya masih punya orang tua.
Kalau sampai gak berangkat sekalian pasti jadi omongan. Soalnya wong Jawa kuwi duwe kata-kata, napa kata-katane sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Nah, bener. Betul Pak Bra? Akhirnya kalau yang berangkat cuma bapak ibu saya toh, ini masalah problem. Bagaimana dengan mertua saya? Untungnya istri saya cuma satu, sehingga mertua saya cuma sepasang. Lah bojoku papat, modar aja ayo. Wolu Pak. Mula hikmah wong lanang bojo siji ki kuwi. Senajan to saya punya banyak teman ustadz yang istrinya banyak. Alah Gus, minta kelasnya kaya tikus. Apa aku mlebu metu lagi mong siji. Tak jawab, hurra papa, no what. Umpam aku gelem rabu meneh, wong wedok tak rentengi lah gelem. Tapi kan aku setia. Akhirnya bapak ibu mertua saya daftarkan. Lah ini sudah tua-tua. Kalau nggak ada yang ngawal bahaya. Istri saya daftarkan 5 orang. 1 orang 600 juta. Wis, kulo yakin. Uang yang paling baik itu adalah uang yang dihabiskan untuk orang tua. Kita itu lucu. Punya uang untuk beli mobil, kita bangga. Tapi kadang-kadang uang untuk orang tua habis, kita susah. Padahal nafkah terbaik itu adalah nafkah untuk orang tua. Bon, mau 5 kalau daftar lagi. Sesuk ayo gampang boleh menang pikir saya. Daripada aku nyesel belum memberangkatkan orang tua, belum berangkat haji sudah mati. Ini bahaya. Tak daftar lagi kabeh. Allah adil. Saya mendaftarkan 5 orang, bapak ibu mertua, orang tua kandung sama istri. Jamaah saya Raffi Ahmad telepon. Sorry kan dia artis. Pada kemudine gedok kulon. Gus, saya mau berangkat haji sama Rans Entertain sama Nagita Slavina dan kawan-kawan. Tapi saya pengen berangkat haji yang bimbing Gus Miftah. Allah Maha Adil. Allah nggak mengendaki orang tua saya berangkat sendiri. Saya bayari 5 orang, haji saya dibayari sama Raffi Ahmad. Langsung dibalas kontan Pak sama Allah. Lucunya apa? Visa saya keluar, Raffi Ahmad dan keluarga visanya nggak keluar. Akhirnya saya berangkat, Raffi Ahmad dia berangkat. Saya bilang gimana bro? Ya udah rezekinya Gus Miftah katanya. Karena Gus Miftah memberangkatkan orang tua, memberangkatkan istri, Allah kasih melalui saya. Langsung spontan. Akhirnya apa? Kenikmatan saya terbesar hari ini adalah ketika menuntun bapak ibu saya berangkat haji. Ketika membawa mertua saya, istri saya berangkat haji bersama-sama. Enggak semua orang kaya bisa. Betul? Dia punya uang tapi orang tuanya sudah tidak ada. Dia punya uang tapi mertuanya sudah tidak ada. Sehingga apa? Tidak bisa berangkat bareng. Maka